Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam kita bersama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja di wilayah 4. Malam hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil kita minggu ini dalam tema perenungan Gembala yang ditetapkan oleh Allah. Kita membaca berdasarkan Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang sudah cukup populer, sering kita nyanyikan bersama. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami boleh melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan kami masing-masing. Kami rindu menutup hari ini Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami, segarkanlah hati kami yang menanggung beban dan penat lelah di sepanjang hari ini, agar iman kami dibaharui di dalam kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita dari Matius pasalnya yang ke-25 dalam tema perenungan kita Gembala yang ditetapkan oleh Allah, yang dalam hal ini Matius menempatkan gembala itu sebagai hakim yang akan menghakimi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya
dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Terpujilah Kristus. Amin. Firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat menyaksikan sebuah tayangan di salah satu stasiun TV luar, National Geographic, menayangkan tentang sejarah umur bumi berdasarkan riset dan penelitian ilmiah. Sejak terbentuknya bumi, kemudian dipetakan dengan skala kalender. Misalnya umur bumi lahir pada 1 Januari tepat pukul 00. Demikian seterusnya. Lalu dimulailah kehidupan dan sampai pada saat kita sekarang ini. Yang menarik dari tayangan itu adalah di akhir pada tayangan itu, ketika sampai kepada kehidupan kita sekarang ini, dikatakan bahwa posisi kita sekarang di dalam kalender bumi tersebut ternyata telah tiba pada tanggal 31 Desember, pada jam-jam akhir, bahkan telah masuk di dalam menit-menit akhir umur bumi. Ya, saya tidak begitu jelas bagaimana parameter yang digunakan oleh para ahli di dalam menentukan umur bumi itu, tetapi ini murni saintis dan berdasarkan penelitian yang objektif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam iman Kristen, demikianlah juga cara Tuhan mempertemukan berbagai hikmat dan disiplin ilmu menuju kepada sebuah rancangan karya agung Tuhan di sepanjang sejarah. Melalui firman-Nya juga kita telah diberitahu bahwa sebenarnya kita juga memang
telah hidup di zaman akhir, yang mana zaman akhir itu dimulai ketika kedatangan Tuhan Yesus yang pertama menyelamatkan umat manusia, lalu kemudian memberitakan Injil kerajaan sorga telah ada di tengah-tengah manusia. Demikian seterusnya digenapi dari zaman ke zaman sampai kepada penghakiman terakhir, seperti di dalam pembacaan Injil kita pada malam hari ini, di mana kedatangan anak manusia yang kedua kali datang dengan segala kemuliaannya. Tuhan Yesus mengibaratkan kedatangannya seperti seorang gembala yang tentunya mengenal dengan detil akan gembalaannya. Lalu kemudian ketika dia datang dengan segala kemuliaannya, menguduskan, kados, memisahkan akan domba-domba dan kambing. Ketika berbicara tentang domba dan kambing di dalam pembacaan kita, ini tentunya bukan menunjuk kepada satu agama atau aliran tertentu, satu domba yang satu kambing, tidak. Tetapi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tentang orang yang benar di dalam pembacaan kita, tentang apa yang sudah kita lakukan, tentang apa yang kita perbuat di dalam dunia ini kepada sesama kita, kepada Tuhan, dan khususnya di dalam pembacaan kita kepada mereka yang lapar dan haus, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang dalam penjara, yang dikatakan sebagai saudara-saudara Tuhan yang paling hina. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks peribadatan Yahudi, di mana sekarang terjadi pergeseran dari ibadah korban sembelihan di bait suci kepada korban ibadat kitab. Dalam hal ini awalnya di bait suci di Yerusalem, tetapi ketika Yerusalem runtuh, kemudian ibadah itu bergeser menjadi ibadat kitab yang diadakan di rumah-rumah dan di sinagog. Di dalam peribadatan umat Yahudi sekarang ini, salah satu hal yang menjadi pokok penting di dalam penekanan iman adalah tentang bersedekah. Bersedekah di dalam agama, di dalam kepercayaan Yahudi, atau dalam hal ini menolong sesama. Ini menjadi salah satu poin penting di dalam konsep keselamatan dalam Judaisme. Itulah sebabnya orang-orang terkaya Yahudi seperti Bill Gates misalnya membangun yayasan yang memberi makan orang-orang lapar di Afrika, kemudian membangun sekolah-sekolah di India dan seterusnya. Ada latar belakang konsep keselamatan Judaisme di mana mereka melakukan apa yang mereka anggap menjadi salah satu topik dalam konsep keselamatan mereka. Lalu bagaimanakah dengan kita yang mengaku dan mengklaim diri sebagai domba-domba Tuhan? Apakah keselamatan yang telah kita peroleh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala dan juru selamat kita itu dapat pula dinyatakan lewat iman kita melalui buah-buah iman dalam pelayanan kita? Adakah kita mampu mewujudkan nasihat Tuhan Yesus sebagai gembala dan hakim itu ketika dia berkata di dalam Lukas pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13 dan 14, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta,
dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, dunia zaman akhir yang kita hidupi sekarang ini menuju kepada akhir zaman tergenapi ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sebagai anak manusia yang akan menghakimi bumi, seperti dalam pembacaan kita. Dunia zaman akhir seperti yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus dan juga oleh nabi-nabi, di mana kehidupan kita, sadar atau tidak, telah menjadi sebuah kehidupan yang betul-betul hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, di mana budaya egoisme dan narsisistik merajalela di dalam kehidupan kita. Manusia berlomba-lomba mau hanya menyelamatkan diri mereka sendiri, dan toh kalau mereka berniat membantu sesama, maka biasanya akan melihat sebuah nilai tukar akan apa yang mereka bisa peroleh, atau berhitung untung rugi yang ditimbulkan dari apa yang akan mereka kerjakan. Motif dan nilai pamrih atau timbal balik yang tersemat di dalamnya. Bahkan di dalam konsep budaya kita sekalipun sering dikatakan siangkaran, tetapi kalau kita mau jujur melihatnya di dalam, masih ada budaya pamrih tersemat dan terselip di dalam berbagai macam kegiatan, pesta atau apapun yang kita laksanakan. Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita akan hal tersebut, agar sekiranya kita yang sudah mengaku sebagai domba-domba Tuhan Yesus Kristus untuk tetap bisa mawas diri, menguatkan iman untuk hidup sebagaimana kawanan domba-domba Allah yang Ia pelihara dengan penuh cinta kasih dan penuh berkat, untuk menjadi berkat bagi sesama. Kepada mereka yang lapar, yang haus, mereka yang telanjang, mereka yang sakit di dalam penjara, atau kepada mereka yang dipandang hina oleh dunia, mereka yang tidak dianggap oleh dunia. Apa yang kita lakukan bagi mereka adalah kita telah melakukannya untuk Tuhan. Apakah kita masuk dalam golongan domba-domba Tuhan yang akan diundang masuk dalam perjamuan kemuliaannya? Ataukah jangan sampai ketika Dia datang sebagai hakim mendapati kita seperti masuk dalam golongan kambing yang akan dilemparkan ke dalam siksaan yang kekal? Hanya Tuhanlah yang tahu pada saat kita berdiri nanti di hadapannya di dalam penghakiman akhir kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk semakin giat melayani Tuhan dan sesama. Pakailah seluruh waktu hidup kita yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan melalui sesama di dalam segala buah-buah iman kita yang kita tunjukkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih kami Tuhan panggil sebagai domba-domba-Mu. Kuatkan iman kami untuk senantiasa teguh berdiri di dalam iman dan kebenaran-Mu, semakin melayani Engkau dan melayani sesama kami. Kami akan beristirahat malam ini ya Tuhan. Baringkan kami ya Allah di padang rumput yang hijau. Dengan tenteram kami membaringkan diri kami, dan besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, penuh dengan kekuatan yang baru. Berkati setiap orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, saudara-saudara, anak-anak dan cucu dimanapun mereka berada. Mereka pun adalah domba-domba Tuhan yang Tuhan pelihara dan gembalakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa.
kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Gembala yang agung menyertai kita. Tuhan memberkati.